Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 06091382126064 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa adalah identitas bangsa, karena bahasa muncul dari kebudayaan dan adat istiadat setempat, kemudian dituangkan menjadi alat komunikasi verbal yang biasa disebut dengan bahasa. Artinya, ketika seseorang menggunakan bahasa dengan baik dan benar, maka secara tidak langsung kita akan mengenali dari mana dia berasal. Meskipun belum tentu orang tersebut benar-benar berasal dari daerah setempat. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia maupun Timor Leste. Bahasa ini merupakan bahasa komunikasi resmi, diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik maupun digital. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan berikrar, 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pada pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda tersebut merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan, kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemajuan teknologi dan informasi mempelajari bahasa asing merupakan hal yang lumrah dan sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan saat ini kita bisa berkomunikasi dengan orang asing yang berasal dari negara lain dengan sangat mudah melalui platform media sosial. Kemudian, kemudahan mempelajari bahasa asing tersebut memiliki banyak manfaat. Selain dapat menambah relasi dan wawasan, mempelajari bahasa asing dapat menambah nilai guna seseorang. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa asing akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menerima beasiswa di luar negeri jika dibandingkan dengan orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Oleh karena itu, mempelajari bahasa asing merupakan hal yang sangat penting. Meskipun mempelajari bahasa asing memiliki banyak manfaat, akan tetapi jika kita tidak menyikapi hal tersebut dengan benar, maka dapat menjadi ancaman bagi bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Pada era saat ini, banyak generasi muda Indonesia yang berbondong-bondong untuk mempelajari bahasa asing dengan berbagai latar belakang. Ada beralasan pendidikan, pekerjaan, politik, dan tidak jarang mereka mempelajari bahasa asing hanya karena mengikuti tren saja. Di zaman sekarang ini, bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa gaul yang diciptakan oleh para remaja-remaja dan lingkungan pergaulan mereka.
Banyak orang di Indonesia yang tidak menggunakan kosakata yang baik dan benar dalam berbicara. Jika mereka menggunakan bahasa yang sangat baku untuk berbicara dengan teman, mereka akan diejek, bahkan mereka tidak gaul, norak, dan kampungan. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa yang formal dan baku ketika mereka berbicara kepada orang yang lebih tua seperti orang tua, guru, dan dosen, dan lain-lain. Bahasa gaul sudah mulai berkembang pesat di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini membuat bahasa Indonesia semakin tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin pesat dan berkembang ini. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini sangat jauh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak jarang, generasi muda banyak yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi ekstensi bahasa Indonesia sebagai alat bahasa nasional. Pelencangan berbahasa ini juga akan mempengaruhi kualitas berbahasa generasi seterusnya. Oleh karena itu, untuk menyikapi pelencengan tersebut, dibutuhkan kontribusi generasi muda Indonesia untuk turut adil melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang berguna menjaga ekstensi bahasa Indonesia untuk generasi berikutnya. Lalu, bagaimana peran mahasiswa dalam hal tersebut? Peran mahasiswa untuk melestarikan ekstensi bahasa Indonesia sangatlah banyak, di antaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika berkomunikasi dengan orang lain, baik wilayah kampus maupun di luar kampus. Yang kedua, menyuarakan pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung platform media sosial tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, mencontohkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi-generasi berikutnya. Yang keempat, membentuk komunikasi cinta bahasa Indonesia. Selain itu, masih banyak peran pemuda dalam menjaga ekstensi bahasa Indonesia. Bahkan, pihak kampus juga dapat turut adil dalam hal ini. Misalnya, dengan membuat kebijakan tentang kebijakan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ketika berada di wilayah kampus, atau muncul program bahasa menjadi program KKN yang bertujuan untuk mengajarkan dan mensosialisasi bangsa Indonesia ke daerah pelosok desa. Pengaruh teknologi yang begitu canggih pada era globalisasi saat ini harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Dapat dimulai dengan memakai bahasa Indonesia yang berdisiplin, yaitu pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Berdisiplin berbahasa Indonesia akan membantu bahasa Indonesia untuk mempertahankan jati dirinya dari pengaruh negatif budaya dan bahasa asing. Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi sudah sangat canggih. Para generasi bangsa Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan mengenalkan budaya dan bahasa Indonesia kepada seluruh dunia melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas remaja Indonesia gemar menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk menduniakan bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya kontribusi dari mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan ekstensi bahasa Indonesia dan kualitas berbahasa generasi berikutnya akan selalu terjaga.
mengingat bahwa peran bahasa adalah sebagai identitas bahasa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.